Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya teman-teman. Di sini kita akan coba menganalisa apa yang akan terjadi di gold atau XAUUSD hari ini, hari Rabu tanggal 3 September tahun 2025 ya guys ya. Ini adalah analisa gold untuk hari ini berdasarkan metode BBMA Uma Alip. Dan sebelumnya saya juga ingin mereview ya guys ya, hasil di grup scalping kemarin. Ini grupnya gratis ya guys ya. Kalian hanya perlu daftar di HFM dan deposit untuk modal kalian sendiri. Depositnya juga cuman sekitar 500.000 teman-teman, tidak terlalu banyak ya guys ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan juga bahwa saya pun terkena SL gitu ya guys ya. Jadi SL itu memang suatu keniscayaan lah. Kalau kalian masih belum bisa berdamai dengan yang namanya SL, kena stop loss, itu berarti memang kalau menurut saya guys ya, mohon maaf jangan tersinggung, itu kalian masih belum cukup lah jam terbangnya di trading ini. Karena kalian mau pakai metode apapun, SL itu pasti terkena ya guys ya, pasti pernah gitu. Dan kita tinggal mengatur saja bagaimana jika kita SL itu kerugiannya tidak lebih besar dari ketika kita TP gitu. Nah, misalnya di sini saya sell ya, saya kemarin maksa sell karena saya melihat banyak gap di bawah, saya kira akan turun dulu lah guys. Ternyata tidak ya, di sini hit SL, terus kemudian di sini ini guys, di sini saya pasang buy limit, hit SL lagi setelah SL itu terbang, dan ini SL dua kali, totalnya 100 pips ya teman-teman. Terus di sini saya ngasih ya, jangan dikit-dikit lah saran-saran seperti itu biasa teman-teman. Nah, di sini yang signal selanjutnya ini hanya running sekitar 20 pips ya. Sini kalian bisa lihat. Nah, ini di buy yang terakhir ini di jam saya jam 19.05 ya teman-teman, yang sebelah sini 19.05. Kalau di Indo berarti seharusnya sekitar jam mungkin jam 11 malam ya teman-teman, saya masih trading. Nah, karena di sini masih jam 7 malam ya guys ya. Dan ini running sampai kemarin di sekitar 3540 ya. Jadi sekitar 200 pip ya. Kalau SL-nya 100 pip terus kita TP-nya 200 pip ya alhamdulillah masih bisa cukup lah untuk mengganti. Walaupun saya tahu ya teman-teman, kalian nggak semudah itu untuk mengikuti signal saya, dan nggak apa ya, nggak semudah hitungan gitu. Kalau ngitung doang berapa pips gampang gitu, tapi ikutnya itu kadang secara realnya itu tidak sebanyak itu. Tapi yang ingin saya tetap tekankan itu adalah pembelajarannya ya teman-teman, bagaimana cara saya entry, kenapa kok saya SL, kenapa kok saya bisa TP sampai 200 pip misalnya. Itu saya share di sini dan saya harap kalian bisa mengambil manfaatnya lah guys ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak suka ngasih signal ya teman-teman, karena saya tidak ingin kalian itu bergantung kepada sesuatu yang instan gitu. Karena sesuatu yang instan tuh ya mungkin kalian dapat baik, dan itu pun belum tentu baik ya guys ya, tapi dalam jangka panjang itu tidak baik lah buat kalian guys. Saya nggak mau lah ngajarin kalian yang 100.000 langsung jadi 100 juta gitu. Ya itu bisa-bisa aja, dan apakah mungkin, ya mungkin aja, tapi itu apa ya, probabilitasnya mungkin 1 banding 1000 mungkin gitu guys. Jadi perlu hoki yang tinggi, perlu market yang mendukung, perlu apa ya, modal yang banyak gitu. Kalau misalnya kalian cuma punya 1 juta terus kalian pengen flip itu langsung jadi 100 juta, ya kalau saran saya mending kerja yang lain saja ya teman-teman, jangan di trading, karena seperti itu tidak masuk akal lah bagi saya. Kalaupun kalian bisa flip ke 100 juta, mental kalian tuh belum terbangun guys. Besoknya kalian akan berusaha mengflip atau menggandakan itu jadi 1M gitu. Nah, nanti ketika itu kalian lakukan, kalian akan MC juga guys. Akhirnya modal yang awalnya 1 juta udah berhasil 100 juta, karena mentalnya belum terbangun, kalian coba flip lagi akhirnya jadi nol gitu. Nah, itu mentalnya itu akan apa ya, istilahnya itu akan tidak stabil guys kalau kayak gitu tuh. Jadinya judi gitu. Jadi itu sangat sesuatu yang tidak saya sarankan ya teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut saja untuk membahas tentang analisa gold hari ini. Kalau menurut saya di sini gold udah pasti, ya nggak ada yang pasti ya teman-teman, tapi feeling saya sudah jelas akan naik lagi ya guys ya. Walaupun nanti saya akan kasih semacam clue bahwa gold ini ada kemungkinan akan turun jauh beberapa saat lagi gitu. Mungkin kalau nggak beberapa hari ke depan ya mungkin minggu depan gitu guys. Nah, tapi kalau untuk hari ini ya, hari Rabu ini kemungkinan besar dia masih akan naik sih guys, karena di H1 ini kalau kita lihat dia juga sedang mengambil re-entry di zone zero loss ya teman-teman. Ini adalah zone zero loss, yaitu ketika semua candle berada di atas mid BB dan mid BB berada di atas MA50. Jadi udah jelas guys, dia ketika naik ke sini
dia akan turun dulu ngambil entry di area sini, dan dia udah pasti akan naik lagi ya, minimal ke area MA5 mas 10 high di sini. Bahkan kalau bisa tembus dia akan menuju ke top BB di area sini guys. Baru nanti di top BB ini penentuannya ya, dia akan tembus lalu lanjut ke destinasi selanjutnya atau untuk turun lagi. Tapi yang jelas menurut saya ini masih kuat untuk naik lagi ya. Jadi untuk hari ini cari buy saja. Dan buat kalian yang pengen join grupnya, kalian bisa cek saja link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat di H4 ini juga sebenarnya tidak ada sesuatu yang menarik ya guys ya. Untuk saat ini belum ada sesuatu yang menarik karena dia momentumnya ini sudah sangat tinggi ya guys ya. Ini sejak beberapa hari yang lalu dia itu sudah naik sangat tinggi guys, bahkan dari 3.300 ya sampai sekarang 3.500, hampir 2.000 pips hanya dalam beberapa hari saja. Dan buat kalian yang mungkin mikir, aduh ini naiknya tinggi banget, marketnya sedang baik banget tapi saya malah nggak dapat entry misalnya, kalian jangan jangan memperdulikan hal-hal seperti itu ya teman-teman, karena seperti itu tuh adalah ya nggak baik lah kalian peduli kayak gitu. Saya tuh nggak peduli ya guys, saya mau gold turun sampai tinggi setinggi apapun atau turun serendah apapun, saya nggak terlalu peduli ya guys ya, karena saya dalam satu hari itu saya paling cuma nyari sekitar 100 sampai 200 pip gitu guys. Kalau udah sampai situ saya TP gitu, nggak peduli saya mau naik sampai 1000 pips, mau turun lagi sampai 1000 pips, saya nggak peduli gitu. Bahkan di akun-akun platform saya itu saya hanya mengejar sekitar 100 pips gitu teman-teman, yang akun intraday ya, bukan yang swing ya. Jadi ketika saya sudah entry itu saya set SL 50 pips, TP 100 pips ya, 1/2 kalau saya di platform. Di ya banyak akun sih guys, ada yang 1/1, 1/2, itu beda-beda, saya bedakan akunnya. Nah setelah itu saya udah set and forget gitu guys, mau naik 1000 pips, mau naik sampai ke angkasa pun saya nggak peduli gitu guys, karena saya entry cuma sehari sekali dan SLTP-nya udah saya tentukan, dan itu saya hanya entry di sesi US biasanya ya teman-teman. Jadi mau gold biasanya kan kita sedih gitu, kenapa kok kita nggak beli dari bawah sini, ini kebetulan naik banget. Jangan sedih ya guys ya, karena saya nggak kalau saran saya sih nggak usah memedulikan itu, karena itu di luar kendali kita ya teman-teman. Kita juga nggak perlu kok mengejar profit yang sampai setinggi ini tuh, nggak perlu ya guys ya. Bahkan kita profit sehari 10 pip aja itu udah cukup banget gitu guys. Sehari 10 pip itu kalau 1 bulan berarti berapa? Udah 200 pips guys. 200 pips itu kalau kalian enternya 1 lot, kalian udah dapat $2.000. $2.000 itu 30 juta lebih dalam 1 bulan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu bukan masalah pipsnya gitu guys, masalah modalnya. Terus kalau ada yang bilang, bang nggak mungkin kita bisa entry 1 lot, loh sangat mungkin guys. Kalian tinggal beli akun platform, paling modal nggak sampai 2 juta kalian udah bisa dapat akun yang cukup banyak lah, entah itu $50.000 misalnya. Kalau pakai akun yang itu kan kalian bisa lah entry 1 lot, itu bisa disesuaikan saja dengan SL dan TP-nya berapa pips kayak gitu, dengan yang biasanya saya bahas di video-video sebelumnya itu ya guys. Strategi saya itu saya bongkar semuanya, bahkan nggak ada yang saya tutup-tutupin gitu guys. Terus buat teman-teman yang nanya di Telegram itu juga saya sebisa mungkin saya jawab ya teman-teman, dan mungkin akhir-akhir ini banyak yang belum saya jawab karena banyak yang ngechat, jadi kadang banyak yang terlewat. Jadi kalian bisa chat saja, chat ulang, nanti insya Allah akan saya balas ya teman-teman bagi yang belum dibalas. Oke, selanjutnya di sini saya juga bilang ya guys, ada kemungkinan akan turun jauh itu kenapa? Karena di sini tuh jujur saja ada gap guys. Kenapa saya selalu tertarik dengan gap? Karena gap itu rata-rata itu pasti akan terjemput guys, pasti akan terjemput rata-rata ya guys, walaupun nggak semuanya itu. Misalnya di area sini, ketika ini kita nggak tahu ini hari apa ini guys. Ini videonya udah terlalu panjang ya, dikit lagi kita selesaikan ya. Ini tanggal 10 April ya, semoga nanti bisa diambil pelajaran ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan ada gap ya di sini. Gap di area sini sampai di area sini nih. Ada gap. Gap itu apa? Ini fair value gap ya guys ya kalau pakai SMC atau ICT, tapi saya nggak pakai itu. Yang jelas ini saya tahunya ini gap gitu guys. Ada apa ya? Ada kenaikan yang sangat signifikan, akhirnya pokok di area yang saya kotakin ini dia tuh belum tersentuh wick sama sekali. Saya hilangkan dulu ya. Jadi belum tersentuh wick sama sekali guys. Nah kita anggap candle setelahnya itu belum ada. Kalau belum apa ya, belum tersentuh wick seperti ini, maka kemungkinan besar candle setelahnya itu pasti akan nge-wick, pasti akan menjemput ini guys. Jadi kita udah tahu bahwa suatu saat ketika harganya masih di area sini misalnya, kita udah tahu nih harga itu pasti nanti kemungkinan besar akan menjemput area yang saya kotakin ini. Entah berapa hari lagi gitu guys. Di sini kan, di sini sejak tanggal berapa ini?
10 dan dia terjemputnya itu di area sini guys, 15 Mei. Jadi 1 bulan kemudian dia baru terjemput kita. Baru turun ke area sini untuk menjemput fair value gap lah, atau gapnya itulah. Nah, atau kalau kalian nggak suka yang itu, kalian bisa lihat yang atas ini guys. Di sini juga ada gap nih. Juga ada gap. Jadi logikanya gimana ya? Logikanya candle itu pasti jika meninggalkan gap pasti dia akan terjemput guys. Contohnya di sini ada gap lagi nih. Ada gap lagi. Nah, ini kalau kalian perhatikan terjemput juga akhirnya. Iya kan? Nah, ini udah hampir pasti terjemput guys. Kalau nggak terjemput berarti nggak ada gapnya. Misalnya kalian lihat di area sini nih. Ini ada gap sebenarnya. Ada gap kan di area sini. Akhirnya terjemput di candle merah ini. Candle merah yang saya tandai ini. Ya. Terus di bawah ini sebelumnya ada gap juga kan di area sini. Terus dia terjemput di candle yang ini, bignya kan sampai ke bawah situ. Ya, terus kalian bisa lihat di sini juga ada gap nih. Ya, terjemput juga akhirnya. Paham nggak guys? Saya harap teman-teman paham ya cara mendeteksi gapnya itu. Memang nggak semua gap ya guys ya, tapi rata-rata gap itu bakal terjemput karena contohnya ini di bawah sini ada gap juga nih, kecil nih sebenarnya. Tapi ini nggak terjemput ya guys ya, terjemput nggak ini guys? Nggak terjemput guys, market udah naik banget gitu. Di area yang gap kecil ini nggak terjemput. Dia cuman menjemput gap yang besar yang di atasnya ini ya, karena udah ada gap di sini, jadi yang bawah jadi nggak tersentuh gitu guys. Dan ini berlaku di semua time frame ya teman-teman. Di sini saya contohkan daily supaya lebih enak gitu. Karena di daily ini sedang banyak gap di time frame daily, yang sedang banyak gap di sini. Kalau kita coba cari gapnya, gap yang paling jelas itu yang pertama di area sini, oke. Terus yang kedua itu di area sini guys, di area ini ya. Nah jadi apa ya, hampir pasti nanti market tuh akan turun ke sini guys. Pasti akan menjemput ke daerah kotak ini ya, minimal ke yang paling atas 3469 guys. Ini ya berarti hampir 500 pip dari harga sekarang gitu, bahkan lebih ya teman-teman. Jadi udah apa ya, udah pasti nanti itu akan menuju kotak ini gitu kalau secara aturan gap ya. Bahkan kalau lebih turun lagi dia bisa menjemput gap selanjutnya gitu teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Coba kalian cari gap apapun itu pasti akan terjemput guys. Contohnya misalnya ya. Misalnya kalian anggap aja candle yang terjadi itu candle yang hijau ini, hijau terakhir ini. Candle yang merah ini anggap aja belum terjadi ya. Candle yang merah ini anggap aja belum terjadi. Ya, candle yang merah saya tandai anggap aja belum terjadi. Dan di sini kan dia bentuk gap nih guys, di candle daily ini ada gap nih. Nah, ketika ada gap ini, terus harga itu kan naik ke area sini nih, ke area 3445 nih. Nah, kita udah tahu guys, karena ada gap di bawah, dia tuh pasti nanti akan turun, entah besoknya atau entah bulan depannya atau entah minggu depannya, pokoknya pasti akan menjemput ini dulu gitu guys. Dan buktinya dia turun dulu menjemput gap ini gitu. Jadi intinya apa ya? Intinya suatu gap itu pasti akan terjemput gitu guys. Contohnya di sini nih, ini ada gap nih. Nah, jadi ketika market itu naik ke area sini nih, ke area sini, kita udah tahu guys bahwa nanti suatu saat market tuh pasti akan menjemput di kotak ini gitu. Dan buktinya dia terjemput nih. Ya kan? Nah, kotak ini fungsinya apa ya? Ini fungsinya untuk mendeteksi gitu, teman-teman. Kalian bisa nunggu buy di area sini atau kalian juga bisa sell sampai nanti sell terus ke atas sampai dia nanti akhirnya menjemput area ini gitu, area kotak yang kita gap tandai itu gitu. Ya memang tidak semua gap guys, tapi kalau kalian perhatikan hampir hampir saya nggak pernah menghitung secara real market ya teman-teman, tapi kalau di time frame daily ini hampir 80% gap pasti terjemput sih guys. Gap pasti terjemput ya. Misalnya mungkin di area sini kalian melihat ada gap kan ini. Ini kan lama banget nggak terjemput guys, tapi akhirnya terjemput juga loh. Tuh lihat. Tuh. Paham nggak guys? Kalian mau lihat gap kayak apapun pasti terjemput ya, nggak pasti, yang nggak terjemput cuma dikit banget gitu. Di sini ada gap nih, pasti terjemput. Nah, tapi terjemputnya ini entah nanti terjemputnya dia tembus atau cuman dia di sini mantul. Nah, itu urusan lain guys, itu urusan lain. Yang jelas kita tahu bahwa ketika ada gap itu pasti dijemput dulu gitu guys, pasti dijemput dulu ya. Di sini ada gap lagi nih. Gimana guys? Kalian paham ya teman-teman ya? Ini sebenarnya ya berdasarkan teori fair value gap ya guys ya. Tapi saya juga dulu mentor saya itu ngajarinya apa ya? Candle itu nggak boleh kosong gitu guys, nggak boleh kosong. Jadi ketika ada kenaikan yang kayak gini kan dia tuh kan naik banget ini ya. Dia naik banget dan meninggalkan banyak kekosongan di area sini guys.
Nah, candle tuh nggak boleh kosong kayak gini, karena kalau kosong kayak gini tuh pasti kalau logika marketnya ada institusi yang dia tuh ketinggalan order gitu guys. Akhirnya nanti biasanya itu dia dari atasnya akan menjual dengan uang yang cukup banyak sampai harganya turun di area sini, baru dia membeli gitu guys. Karena dia ingin membeli di harga ini, di harga yang bagus ini, baru nanti untuk lanjut naik lagi, atau ada kemungkinan juga ketika menyentuh gapnya ini dia tembus juga gitu. Yang jelas gap itu akan tersentuh ya tuh. Di sini ada juga nih. Kalau ini enaknya nggak pakai BBMA ya guys. Ini untuk nambah-nambah ini aja, nambah-nambah confluent guys. Ya, ini di area sini ada gap nih, gapnya di area sini dia terjemput juga. Walaupun agak lama ya, ini dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20, jadi 20 hari baru kejemput ya. 1 bulan, berarti 20 hari itu 1 bulan trading ya teman-teman, karena trading hanya 5 hari per minggu kan. 1 bulan baru terjemput ya, tapi setelah terjemput dia akhirnya naik tinggi gitu. Mungkin cukup sekian ya guys. Saya harap teman-teman nggak pening, nggak pusing ya itu nanti insya Allah kalian akan bisa juga teman-teman trading. Saya juga nggak selalu win teman-teman. Saya juga banyak lossnya, tapi kalau di total tuh ya alhamdulillah masih banyak winnya lah. Di grup Signal juga itu saya juga ikut entry. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.